warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B Praktikum Biokimia 2 yang beranggotakan Saya Tri Febrianti, Saya Kalvina, saya Zafira Dinda, saya Ayodelu Hapsari, dan saya M. Saidi. Pada video kali ini kami akan membuat indikator alami reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari seperti buah pinang. menyaksikan. Pembuatan indikator alami reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang digunakan yaitu buah pinang. Adapun tujuan pembelajaran, mahasiswa menyadari pentingnya manfaat eksperimen pembuatan indikator alami reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Teori singkat. Buah pinang merupakan jenis tanaman dari keluarga palem. Tanaman ini biasanya sering dijumpai di tepi-tepi sungai atau di pekarangan rumah karena tanaman ini sekarang sudah bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Pohon pinang tumbuh tegak dan tingginya berkisar 10-30 meter. Buah pinang seringkali digunakan sebagai ramuan yang dimakan bersama dengan daun sirih yang telah menjadi tradisi beberapa masyarakat Indonesia. Buah pinang mengandung senyawa flavonoid dan tanin yang memberikan warna pada biji buah pinang. Adanya kandungan tersebut dapat menjadikan buah pinang sebagai salah satu indikator asam basa untuk mengetahui kandungan boraks ataupun kandungan formalin dalam suatu makanan. Secara umum, pada kondisi asam, buah pinang cenderung berwarna merah atau merah muda. Ini terjadi karena tanin yang terdapat dalam buah pinang bereaksi dengan ion logam dalam larutan asam, membentuk kompleks yang memberikan warna merah tersebut. Sementara itu, pada kondisi basa, buah pinang dapat berubah warna menjadi biru atau ungu. Perubahan warna ini disebabkan oleh reaksi antara tanin dalam buah pinang dengan ion logam dalam larutan basa yang menghasilkan kompleks dengan warna yang berbeda. Adapun alat dan bahan, alat yang digunakan itu neraca analitik, kaca arloji Erlenmeyer, gelas ukur, spatula, batang pengaduk, gelas beker, corong pemisah, kertas saring, mortar dan alu, buret, klem, dan statif. Sedangkan bahan yang digunakan itu ada buah pinang, aquades, HCl, NaOH, dan juga etanol. Adapun prosedur percobaan pertama itu cuci bersih buah pinang. Kedua, timbang sampel sebanyak 15 gram. Ketiga, haluskan sampel dengan mortar. Lalu aduk dan diamkan selama 30 menit. Keenam, gunakan kertas saring untuk mendapatkan filtratnya. Selanjutnya, buat larutan HCl 0,01 molar pH 2 dan NaOH 0,01 molar pH 12. Selanjutnya untuk dititrasi 10 ml HCl yang telah ditetesi indikator buah pinang dengan titrannya menggunakan NaOH 0,01 molar. Selanjutnya yang terakhir itu catat perubahan pH setiap terjadi perubahan warna. Adapun pembahasan pada praktikum ini bertujuan untuk membuat indikator alami dari kulit buah pinang kuning dan menguji kemampuannya dalam mendeteksi perubahan pH. Proses diawali dengan pemilihan buah pinang kuning segar yang dicuci bersih, dikupas dan diambil kulitnya. Kulit tersebut kemudian dipotong kecil-kecil agar luas permukaannya meningkat, sehingga ekstraksi senyawa aktif lebih mudah dilakukan. Sebanyak 15 gram kulit pinang ditimbang dan diekstraksi menggunakan etanol dengan perbandingan 1:2, yaitu 30 ml etanol. Nah, proses ekstraksi dilakukan
dengan menggerusnya dalam mortar dan alu. Lalu larutan dibiarkan selama 30 menit agar senyawa aktif larut dengan optimal. Setelah itu, filtrat dipisahkan dari residu menggunakan kertas saring untuk mendapatkan ekstrak indikator. Indikator adalah zat yang mengalami perubahan warna akibat perubahan pH karena adanya reaksi protonasi dan deprotonasi yang memengaruhi pergeseran ikatan rangkapnya, sehingga penyerapan cahayanya berubah. Dalam percobaan ini, indikator dari kulit buah pinang diuji dalam berbagai pH untuk menentukan rentang perubahan warnanya. Secara teori, kulit buah pinang mengandung antosianin yang dapat berubah warna dalam kondisi asam dan basa. Pada pH asam kurang dari 3 atau sianin seharusnya berwarna merah. Pada pH 4-7 menjadi ungu pucat atau tidak berwarna, dan pH basa atau lebih dari 8 mengalami deprotonasi menjadi biru, ungu atau kuning kecoklatan. Pada hasil percobaan menunjukkan bahwa indikator kulit buah pinang kuning tidak berwarna pada pH 2-5, tetapi berubah kuning pada pH 11 dan tetap kuning pada pH 13. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa dalam kulit pinang hanya berubah warna pada kondisi basa tinggi, tetapi tidak responsif dalam kondisi asam atau netral. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh rendahnya konsentrasi antosianin atau adanya senyawa lain yang menghambat perubahan warna. Dengan demikian, ekstrak kulit buah pinang kuning ini tidak dapat digunakan sebagai indikator yang efektif karena rentang perubahan warnanya terlalu sempit dan tidak sesuai dengan syarat indikator yang baik. Berikut merupakan gambar dari mekanisme reaksi serta perubahan warna yang seharusnya terjadi ketika kulit buah pinang kuning diuji dalam pH asam dan pH basa. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan 1. Ekstrak kulit buah pinang kuning mengalami perubahan warna terbatas, hanya berubah menjadi kuning pada pH basa tinggi, yaitu pH 11-13, dan tidak ada perubahan warna yang pasti pada pH asam atau netral ketika diuji. 2. Rentang perubahan warna yang sempit atau sedikit menunjukkan bahwa ekstrak ini kurang efektif sebagai indikator alami karena tidak dapat mendeteksi perubahan pH secara menyeluruh. 3. Rendahnya konsentrasi antosianin atau adanya senyawa lain dalam ekstrak dapat menyebabkan kurangnya respon terhadap perubahan pH, terutama dalam kondisi asam atau netral. 4. Indikator adalah zat yang mampu mengalami perubahan warna dalam pH asam atau basa akibat adanya perubahan struktur kimia dalam lingkungan asam atau basa. 5. Ekstrak kulit buah pinang kuning tidak memenuhi syarat sebagai indikator pH yang baik, karena indikator yang baik seharusnya memiliki perubahan warna yang jelas dan mencangkup rentang pH yang lebih luas. Baik, sekian video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.